Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu was-sadiqul adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azza nabil karim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi Allah. Ya Wiradillah, ya Habibillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam channel kesayangan kita, sebuah channel yang belajar menuntut ilmu tentang amal dan ibadah. Channel Buya Pasaman Timur adalah channel kebanggaan umat-umat yang mencintai sholat. Channel yang mencintai sebuah ibadah. Buya Pasaman Timur adalah channel kebanggaan umat Islam, insya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, dalam tayangan pendek ini saya akan berbagi wawasan tentang cara menjalankan hakikat sholat dalam berjamaah. Nah, seperti kita tahu, kita belajar tentang syarat sah sebuah sholat itu adalah wahyu. Fikli, qauli, qalbi. Kalau dalam menetapkan wahyu fikli, qauli, dan qalbi tadi, itu adalah wajib. Mendirikan wahyu dalam sholat itu wajib, karena memang sholat itu adalah berupa wahyu dari Allah. Tidak ada hakikat apapun yang ada dalam sholat melainkan wahyunya Allah. Dalam tayangan ini saya akan mengajak bagaimana caranya menjalankan sebuah wahyu yang disebut salah satunya qauli. Ini sangat penting bagi kita yang dalam menjalankan sholat berjamaah, wabil khusus di masjidnya Allah, di rumahnya Allah. Bagaimana cara menjalankan ma'rifatnya dalam kita menjalankan sholat berjamaah, yaitu dalam tauhid qauliyah, yaitu tauhid ayat. Nah, di sini kita sangat wajib mengetahui cara menjalankan ma'rifat sholat dikala kita menjadi seorang jamaah. Ingat, sholat itu fardu ain, jangan lupa. Wajib menyaksikan. Jadi kalau benar-benar kita menjalankan fardu ain tadi, wajib menyaksikan. Sekarang kita akan membuka rahasia bagaimana cara menjalankan sholat dikala kita berjamaah. Kalau untuk amaliyah, memang rukun rakaat ayat itu dipimpin oleh seorang imam. Tentunya dengan syarat-syarat yang wajib bagi Allah. Dikhawatirkan seorang imam belum tentu bisa memenuhi rukun hakikat sholat. Maka sholat ini berimam kita kepada hakikatnya Rasulullah pada diri dengan menjalankan hakikat daripada qauliyah tadi. Ini salah satu jemaah, salah satu tauhidnya qauliyah berhubungan ayat. Nanti akan kita hubungkan dengan fiklinya. Bagaimana menghubungkan antara perbuatan imam dengan perbuatan kita di jamaah. Dan bagaimana dengan qalbi tempatnya. Nah, kenapa?
Karena antara imam dengan jamaah harus pada satu makom. Artinya satu napas atau satu makom. Makom ayat, makom diri, dan makom tempat berdiri. Itu tidak bisa dipisahkan dalam satu hakikat. Nah, di sini saya akan membahas dulu tentang makom khaulinya. Kenapa? Karena ayat ini adalah suatu kalam yang sudah menjadi kauli. Kauli itu adalah ucapan yang disaksikan. Nah, ucapan kita sendiri itu yang kita saksikan. Yang kita saksikan itu maknanya, hakikatnya. Itu fardu ain. Nah, kalau tidak ada hubungan hakikat antara imam dengan jamaah, ini akan merusak. Kenapa? Kalau jamaah itu perempuan dan imam itu laki-laki, apa layak secara amaliyah hubungan laki-laki dengan perempuan? Ini bisa membuat suatu masalah atau suatu ganjalan. Tapi yang berhubungan itu bukan amaliyahnya. Amaliyah itu adalah kepatuhan ifa'alu sholah, yaitu mengerjakan. Tapi untuk mendirikan, itu dalam satu kodrat rohani antara imam dengan jamaah. Itu satu rohani. Nah, apa itu? Dikala dia mengkalamkan, kitalah yang menyaksikan kalamnya imam tadi. Ini dari sisi kauliyah. Ini sangat penting para jemaah. Memang dalam belajar, kita memang melalui proses ayat. Tapi dalam pembuktian dan pelaksanaan hakikat, kita tidak melalui proses ayat lagi, tapi sudah melalui proses pensaksian. Nah, itu yang kita bedah atau kita tadabur daripada hakikat, daripada syariat, yaitu rakaat dan kalamiahnya, ayat-ayatnya. Setelah ayat ini menjadi kauliyah, kauliyah menjadi munajat, munajat menjadi ma'rifat. Itulah yang kita saksikan, apa yang diwahyukan oleh imam tadi. Nah, kitalah yang menyaksikan. Nah, itu yang wajib fardu ain tadi, wajib menyaksikan tadi. Nah, caranya begini, insyaallah. Dikala imam melaksanakan pembacaan ayat, maka kauliyahnya itu wajib kita dapat. Kita tidak susah. Orang yang memiliki suatu ilmu hakikat, dia akan bisa menyaksikan apa yang dibaca oleh imamnya. Nah, bukan artinya kita sudah tahu hakikat dan ma'rifat solat, terus tidak mau lagi solat, itu salah. Sekali lagi saya bilang itu salah. Justru dengan kita mendapatkan hakikat ketinggian derajat solat dengan berilmu ma'rifat, maka syariat ini adalah tumpuan akhir daripada hakikat dan ma'rifat. Bagaimana kita bisa menyatakan kalau sifat nyata Allah tidak kita pakai dalam solat? Makanya wajib kita mendapatkan syariat solat. Wajib mendapatkan syariat solat. Ingat kata-kata saya para jamaah. Ya, caranya begini. Kalau kita menjalankan ibadah dengan marhalah mukarobah, perbuatan rohani, bagaimana kita melaksanakan perbuatan rohani tadi? Nah, pelajaran yang kita dapat di hakikat solat itu akan menjadi pandangan. Itulah yang akan menjadi pensaksian. Ayat, kauliyah, munajat, dan ma'rifat. Lebur. Begitu ayat itu lebur, kita akan bisa menyaksikan apa yang dibaca oleh imam tadi. Nah, gitu para jemaah. Jadi paling nikmat. Oh, alasannya imam itu buru-buru cepat. Lebih cepat pandangan dari imam. Lebih cepat pandangan dari gerakan. Karena kita masih belajar bagaimana mencairkan ayat nanti ke tingkat kauliyah, kauliyah ke tingkat munajat, munajat ke tingkat ma'rifat. Bukan ayat itu menjadi tambahan. Satu contoh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali diulang sama-sama. Ya kan, dengan ayat yang sama. Ternyata dia mengandung 3 makna. Makna inilah yang akan menjadi bahasa setelah kita kirim dengan pandangan kita. Dan dia akan menjadi kauniyah, yaitu berbicara dengan Allah. Nah, sama kayak kita mengikuti imam, kita cukup melihat ke hati kita para jemaah. Tatap qalbimu
Dan semua itu kamu saksikan dalam kolbi. Begitu terdengar suara imam membaca ayat, maka kauniyah kamu bergerak. Kenapa? Karena kalam daripada ayat sudah dibaca oleh imam, lebur sampai di diri. Inilah, lihat keluarnya, rasakan keluarnya ayat dari kolbi, digerakkan oleh jantung dan disuarakan oleh mulut. Ini yang disuarakan oleh imam. Tetapi bagi kita yang mengikuti, ayat itu berputar seperti huruf H. Ya, dari kolbi, kedengaran suara imam itu muncul dari kolbi kita. Nah, dari kolbi digerakkan oleh jantung, dia masuk ke kolbi lagi, berputar dia seperti tawaf. Nah, ayat itu. Nah, disinilah kita sambil menyaksikan diri kita yang sedang sholat tadi. Nah, ketaatan kita, jangan kita ingkar dan mungkar tadi. Kalau diperintahkan ruku, kita ruku, itu adalah ifa'alus sholah. Itu adalah amaliyah. Ya, hukumnya sunnah. Kalau mampu berdiri, kalau nggak mampu duduk, itu sunnah. Tapi yang fardu adalah fikli, kauli, kolbi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, yaitu kauli. Nah, pada tayang ini kita bahas kauli, tayang berikut kita akan bahas fikli dan kolbinya. Apakah sudah satu tempat kita dengan imam? Apakah sudah satu kodrat dengan imam? Kita yang harus menyiapkan suatu sahadah ahad. Menyatu langsung menjadi satu. Jadi tidak ada perbedaan antara kodrat yang dilakukan imam dengan kodrat yang dilakukan kita dalam berjamaah menjadi seorang jemaah. Itu sama. Cuma ketaatannya adalah di bawah aturan rukun dan rakaat. Nah, itulah syariat. Jadi kita selalu menatap kolbi. Dari kolbi itu keluar semuanya. Itulah wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menatap munculnya hakikat yang dibaca oleh imam tadi. Digerakkan oleh jantung, dia masuk ke dalam lagi berputar. Kita merasakan di salah satu tempat yang menikmati gerakan ayat tadi. Nah, itu nikmat. Jadi tidak ada alasan kita tahu hakikat solat tidak mau solat, kita kenal ma'rifat solat tidak mau solat. Tidak bisa. Tanpa imam tidak bisa. Di rumah pun kita iqomat, menandakan mendirinya rohani akan memimpin nurani kita. Nah, sama kayak di masjid. Kita masuk kepada nurul Islam. Nah, apa nurul Islam? Itulah imamnya. Nurul Islam adalah seseorang yang sama dengan kita. Beda dengan Nur Muhammad, itu sholat di rumah. Nah, itu imamnya kembali kepada hakikatnya. Muhammad pada diri sebagai rohani dan nuraninya hakikat Adam pada diri yang akan dipimpin dalam iqomat tadi. Nah, jadi jangan kita yang merasa sendiri solat, tapi kita merasa kita menyaksikan diri kita solat kepada Allah. Jadi begitu para jemaah, untuk mengikuti hakikat dan ma'rifat solat dalam berjamaah, kita cukup melihat kedatangan yang dibaca oleh imam tadi dari kolbinya ke jantungnya atau markubah. Dari markubah dia balik ke kolbi untuk menyaksikan perbuatan fikli atau perbuatannya. Nah, disitulah berputarnya. Jadi kita cukup menatap kepada kolbi kita, karena fikli, kauli, kolbi. Kita tidak boleh terpisah dari syarat hakikat solat tadi. Nah, begitu para jemaah sekalian. Sangat mudah. Insya Allah ilmu diberikan dan diberikan oleh Allah. Itulah afqalalul mu'minin, itu allazihum salatihin khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang berilmu yang bisa khusyuk dalam solatnya. Nah, karena gimana kita tidak khusyuk? Karena kita ingin merasakan perjalanan ayat itu yang dibaca oleh imam. Akhirnya kita setiap hari datang kerinduan kepada sholat yang berjamaah tadi. Nah, alhamdulillah. Jadi akhirnya datang kerinduan.
Karena apa? Selama ini ada adab manusia yang tidak bagus, jangan diikutkan. Yaitu semakin bagus sholatnya, semakin sendiri di rumah. Nah itu tidak boleh. Kurang bagus seperti itu. Tapi kalau dalam rangka riyadhah, mujahadah, latihan dan memperjuangkan supaya sempurna dulu, ada ayat yang akan dikauliyahkan dan akan dikauniyahkan sampai lebur jadi ma'rifat. Boleh kita bermujahadah di rumah. Tapi usahakan kita sholat berjamaah. Mau tidak berjamaah, mau menjadi imam atau menjadi jamaah, kodrat sholat itu sama. Ya, kodrat sholat itu sama. Nah, jadi jangan kita pikir, oh, nanti imamnya benar nggak sholatnya. Sholat itu kebenarannya dari sebuah pandangan. Apa yang kita saksikan. Nah, tidak mungkin apa yang disaksikan imam, kita menjadi seekor domba yang mengikuti tanpa pensaksian. Makanya kita harus menyaksikan dipimpin oleh seorang imam. Imam itu apa? Imam kalamiyah, yaitu imam kauliyah, imam fikliyah, dan imam khalbiyah. Jadi itu nurul Islam. Di nurul Islam ada syariat dari hakikat. Jadi bukan beda syariat, beda hakikat. Ini camkan baik-baik para jemaah. Insya Allah semakin berkah solat kita, semakin berderajat, semakin kita masuk kepada syariat agar kita bisa berbagi ilmu. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Barakallah ibadihi wa ala amalia fil jasmani. Ini kita. Bagaimana jasmani ini berkah, wa ala fil ruhaniyah. Bagaimana rohani ini benar-benar barokah kepada Allah. Tingkatkan ilmu pengetahuan. Jangan keluar dari belajar solat. Karena solat itu adalah induk dari segalanya. Ingat, syahadat tuntutannya sangat tinggi. Bukan hanya membaca sebuah syahadat, tapi menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana kita bisa menyaksikan seluruh perbuatan Islam, seluruh perbuatan solat. Makanya syahadat adalah rukun, urutan pertama di dalam rukun Islam. Selesaikan ilmu tauhid ini, karena inilah yang menentukan. Para jemaah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.